Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Ya, kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 2. Saya ambil dari buku Intan Pariwara ya. Kalian bisa simak dan kalian bisa buka ya bukunya ya. Kita akan membahas bab statistik untuk data tunggal dan data berkelompok. Kita akan mencari rata-rata, modus, kuartil 1, 2, dan 3, desil, dan persentil. Oke, nomor 1. Data ukuran sepatu siswa di SMA Tunggal Putri disajikan dalam diagram batang berikut. Nah, ini adalah contoh data tunggal ya guys. Data tunggal itu terjadi apabila setiap datanya tidak ada interval. Di contoh 36, 37, ini saya ambilkan di sini ya. Ada ukuran sepatu 36, 37, 38, 39, 40, dan 41. Memiliki frekuensi, berapa ini ya guys? 6 ya. Ini adalah 6. Lalu ini ada 7 ya. Ya, ini ada 7. Ini 12 ya. Sorry, ini harusnya ke sini ya. 12. 39 itu ada 5 ya. 40 itu ada 8. Ini ya. 8. 41 itu ada 2. Oke. Pertanyaannya tentukan rata-rata. Untuk mencari rata-rata data tunggal, rumusnya adalah sigma frekuensi dikalikan X atau data atau XI dibagi dengan jumlah data. Ya, saya akan mencari frekuensi kumulatifnya. 6, 7 tambah 6 itu 13 ya. Ini 13 ditambah 12 maka 25, ini 30, ini 38, 38 tambah 2, 40. Inilah nilainya N. Saya masukkan ya, di sini ya, N-nya adalah 40. Lalu kita akan mencari F dikalikan X. Oke, tolong dibantu ya. 36 ada 6, 36 dikalikan 6 itu berapa, Dek? 216 ya. 37 dikalikan 7, 2, 5, 9. 38 dikalikan 12, 456 ya. 39 dikalikan 5, itu adalah 195. 40 dikalikan 8, itu 320. 41 kalikan 2, itu adalah 82. Lalu kita jumlahkan. Inilah sigma F kalikan X. Saya hitung dahulu ya. Nilainya adalah 1528. Saya masukkan di sini 1528 dibagi dengan 40. Jawabannya adalah 38,2. Oke ya guys. Insya Allah kalian semuanya paham. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Masih menggunakan data yang sama ya. Yang ditanya adalah persentil ke 15. Oke, sebentar. Saya kopikan terlebih dahulu. Ya, saya ambilkan dari data yang tadi ya. Langkah pertama, kita akan menentukan letak persentil ya. Letak P15 itu rumusnya adalah I-nya itu 15, dikalikan N plus 1. N-nya itu adalah 40, plus 1 dibagi dengan 100, karena ini persentil. Ya, maka 15 dikalikan 41 dibagi 100. 6,15. Inilah letaknya. Lalu kita akan mencari nilai P15. Bagaimana cara mencari nilai P15? 6. Ini artinya data ke-6. Ditambah, ini pecahannya, desimalnya tuh 0,15 ya. 0,15. Dikalikan, ini X6. Maka sininya X7 dikurangi X6. Begitu caranya ya. Misalkan Mbak punya contoh ya, ada soal seperti ini. Letak persentil itu adalah 8,25. Ini letaknya guys. Maka nilai persentilnya tuh berapa? Nilai persentilnya adalah data ke-8 ditambah 0,25 dikalikan data ke-9 kurangi data ke-8. Begitu guys ya. Jika sininya 8, maka sininya 9. Kalau sininya 6, maka sini ininya 7. Begitu. Bisa dipahami ya? Oke, saya akan mencari data ke-6. Data ke-6 itu adalah 36. Ditambah 0,15, data ke-7 itu adalah
37 ya. 37 dikurangi 36. Maka jawabannya 36,15. Oke ya, jawabannya itu adalah E. Kita masuk ke soal nomor 3 dan 4 menggunakan tabel. Nah, ini yang dikatakan tabel data kelompok ya, data berkelompok karena setiap kelas itu ada intervalnya. Oke ya. Ditanya rata-rata. Ya, rata-rata kalian bisa menggunakan rumus X bar sama dengan sigma F dikalikan XI dibagi dengan jumlah data. Atau juga kalian bisa menggunakan X bar sama dengan A ditambah sigma F kalikan D dibagi dengan N. Sekarang kita akan belajar menggunakan rumus yang kedua. Ya, karena rumus pertama insya Allah kalian semuanya bisa. Kita akan menggunakan rumus yang kedua ya. Nanti hasilnya sama. Langkahnya kita akan menentukan nilai A terlebih dahulu. Apa itu A? A ini adalah rata-rata sementara. Ya, atau nilai XI pada saat frekuensi terbanyak. Kita akan menentukan nilai XI terlebih dahulu ya. Apa itu XI? XI itu adalah nilai tengah. Nilai tengah setiap kelas gitu ya maksudnya ya. Nah, ini contoh antara 13 sampai 15 maka nanti nilai tengahnya adalah 14 ya. Maka XI-nya ini adalah 14, ini 17, ini 20, ini adalah 23, ini adalah 26. Ya, maka nilai A yang mana, Mbak? Di sini nilai A. XI pada saat frekuensi terbanyak. Nah, berarti A-nya itu adalah 20 ya. Ketemulah A-nya 20. Lalu langkah kedua kita akan mencari D. Apa rumusnya D? D itu rumusnya adalah XI dikurangi A. Inilah rumusnya D. Oke ya. Ya, kita bisa dapat dari sini dulu, otomatis ini 0 nih. Ya kan? Ini kan A-nya nih. 20 kurangi 20 kan 0. 23 kurangi 20 itu 3. Ya, maka sini adalah plus 6. 26 dikurangi 20. Maka sini min 3, ini adalah min 6. Paham ya, Dek ya? Lanjut, kita akan mencari F kalikan D. Saya akan buat di sini F kalikan D. Ya. Ya, ini adalah F-nya, frekuensi, ini adalah D-nya. 5 dikalikan min 6 itu adalah min 30. 7 dikalikan min 3 itu adalah min 21. 8 dikalikan 0 itu 0. 4 kalikan 3 itu adalah plus 12. 6 dikalikan plus 6 itu adalah 36. Nanti ketemu ya sigma FD-nya. 36 dikurangi 30 itu adalah 6. Ini adalah 18 ya. 18 dikurangi 21 itu min 3. Nah, maka kita akan mencari X bar sama dengan A ditambah sigma F kalikan D-nya itu adalah min 3. N-nya itu adalah 30. Paham ya? N itu di sini tadi ya, jumlah datanya ya, itu ada 30. Oke, maka 20 dikurangi 0,1, jawabannya 19,9. Paham ya, Dek ya? Next, kita masuk ke soal nomor 4 dengan tabel yang sama. Tentukan modusnya. Apa rumusnya modus? Modus itu rumusnya adalah tepi bawah modus ditambah D1 plus D2 dikalikan panjang kelas. Modus adalah data yang sering muncul, maka terjadi pada saat frekuensi terbanyak. Inilah letak modus. Maka tepi bawahnya itu kita kurangi 0,5 ya. 19 dikurangi 0,5 itu adalah 18,5. Apa itu D1? D1 itu adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Maka D1-nya itu 8 kurangi 7, selisihnya 1 ya. Kita masukkan angka 1. D2 itu adalah selisih frekuensi modus dengan data setelah modus itu. Maka 8 sama 4 selisihnya 4 ya. Kita masukkan 4. Panjang kelas itu boleh kalian hitung dari kayak gini ya. 13 ke 15 itu berarti ada 3 angka ya. Berarti panjang kelasnya 3. Atau boleh juga kalian pakai rumus seperti ini. 16 kurangi 13 itu 3. 19 kurangi 16 itu juga 3 ya. Maka panjang kelasnya
3. 18,5 ditambah 1/5 kalikan 3. Maka 18,53 dibagi 5 itu adalah 0,6. 19,1. Paham ya, Dek ya? Ya, kita masuk ke soal nomor 5. Ini data apa ya, Dek? Ini namanya data tunggal ya. Saya punya ada panjang tali 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan 20. Untuk yang panjang tali 2 itu sebanyak 3 ya. Untuk yang 5 itu sebanyak 4, 8 itu 11, 11 itu ada 4 ya. 14 itu 8, 17, dan 20 itu masing-masing frekuensinya 5. Ditanya median. Median itu sama saja dengan Q2. Langkah pertama kita menentukan letaknya ya. Letaknya terlebih dahulu. Letak Q2 itu rumusnya adalah N+1/2. Ingat ini untuk data tunggal ya. N-nya berapa Mbak? Kita akan hitung frekuensi kumulatifnya 3, 7. 7 tambah 11 itu 18 ya. 22, 30, 35, 40. Inilah jumlah frekuensinya. 40 ditambah 1 dibagi 2. Maka 41 bagi 2 itu kan 20,5. Artinya nanti nilai Q2 itu adalah data ke-20 ditambah ini ya 0,5 dikali X21 dikurangi X20. Inilah rumus mencari Q1, Q2, atau Q3 pada data tunggal. Langkahnya kalian tentukan dulu letak Qi-nya ya. Berarti kalau letak Q1 gimana Mbak rumusnya? Maka rumusnya adalah N+1/4. Kalau letaknya Q3 maka rumusnya 3 N+1/4. Ini untuk data tunggal. Begitu ya. Oke, kita akan mencari data ke-20. Data ke-20 maka jatuhnya di sini ya. Maka data ke-20 itu adalah 11 ditambah 0,5. Data ke-21 di mana Mbak? Ya sama saja di sini ya. Berarti sama saja 11 dikurangi 11. Oke, maka Q2 nilainya adalah 11. Begitu. Paham ya? Ya, langsung aja kita masuk ke soal nomor 6. Pernyataan yang benar ya. Oke, ditanya rata-rata, median, dan modus. Di sini rata-rata saya akan mencari rumus menggunakan yang cepat aja ya. Sigma F dikalikan XI dibagi dengan N. Oke, saya akan menentukan XI terlebih dahulu. XI adalah nilai tengah setiap kelas. Begini ya, oke. Nah, yuk. 50 ke 59. XI-nya berapa Mbak? Bisa kalian gunakan konsep seperti ini. 50 ditambah 59 itu kan 109 ya. 109 saya bagi dengan 2. Maka jawabannya adalah 54,5. Maka nilai XI-nya itu 54,5. Berarti ini 64,5, 74,5, 84,5, 94,5. Wow, ini hitungannya lumayan ya. Ya sudah. Saya akan menggunakan rumus yang kedua aja ya, yaitu rumus deviasi A plus sigma F kalikan D dibagi dengan N. Oke, saya menggunakan rumus ini aja ya. Yuk, kita langkahnya mencari D dulu ya. D itu rumusnya adalah XI dikurangi dengan A. Apa itu A? Seperti yang kita bahas soal sebelumnya ya. A itu adalah rata-rata sementara atau XI pada saat frekuensi terbanyak. Kita lihat frekuensi terbanyak mana Mbak? Inilah frekuensi terbanyak. Maka nilai XI-nya itu adalah 74,5. Ini ya, 74,5 itu adalah A-nya. Kita mencari D ya. D itu rumusnya adalah XI dikurangi A, otomatis ini 0. 84,5 dikurangi 74,5 itu berapa Mbak? 10.
Maka langsung sini aja plus 20, langsung aja sini min 10, sini min 20. Begitu guys. Oke? Ya, kita lanjutkan. Kita akan mencari F dikalikan D. Ya, F kalikan D. Oke? Ini adalah F-nya, ini adalah D-nya. 5 dikalikan min 20 itu adalah min 100. 8 dikalikan min 10 itu adalah min 80. 11 kalikan 0 ya 0 ya. Oke. 4 dikalikan 10 40. 2 dikalikan 20 itu adalah 40. Ya. Ini berarti habis ya Dek ya. Maka jawabannya min 100. Saya masukkan sini min 100 ya. FK-nya berapa Mbak? Kita hitung ya. FK-nya kita hitung di sini. Kita hitung. Semangat ya guys. Insya Allah kalian bisa. 5 ditambah dengan 8 itu adalah 13. 13 tambah 11 itu adalah 24, tambah 4 itu 28, 28 ditambah 2, 30. Inilah nilai N-nya. Oke, jadi berapa ini? 74,5 dikurangi dengan, ini kan sama aja 10 bagi 3 ya, itu 3,33. 71,17 ya. Inilah nilainya, 17 sorry. Inilah nilainya rata-rata. Next, kita akan mencari median. Oke ya. Ini adalah data berkelompok. Kalau data berkelompok, maka langkahnya mencari letak median atau letak Q2, itu rumusnya adalah N per 2, bukan N plus 1. Kalau N plus 1 itu untuk data tunggal ya. N-nya itu adalah 30, ini jumlah datanya itu 30, dibagi 2, maka jatuh di data ke-15. Data ke-15 mana Mbak? Jatuhnya di sini guys, ya. Oke, inilah letaknya Q2. Maka nanti tepi bawahnya itu adalah 69,5 ditambah letak Q2 itu adalah 15 dikurangi sigma FXI atau jumlah data sebelum Q2. Inilah jumlah data sebelum Q2, yaitu 13. Dibagi dengan FI. FI itu adalah data pada saat Q2. Inilah nilai FI. Saya bagi dengan 11 dikali dengan panjang kelas ya. Panjang kelasnya gini aja, 60 dikurangi 50, pakai gitu aja boleh. Maka panjang kelasnya 10. Oke ya, 69,5 ditambah 15 kurangi 13 kan 2 ya. 2 per 11 kalikan 10. 20 dibagi 11 itu kan 1,81 ya. Ditambah 69,5. Ya, jawabannya adalah 71,318. Oke, yang terakhir kita akan mencari nilai modus. Ya, saya letakkan di sini. Bagaimana cara mencari modus? Langkah pertama kita akan mencari letak modus ya. Ini kan letak modus di sini. Modus adalah data yang sering banyak muncul. Ini frekuensi yang terbanyak di sini. Ya, ini berarti selain Q2, ini juga menentukan letaknya modus. Maka tepi bawahnya sama ya, 69,5 ditambah dengan D1 ya. D1 apa tadi? Selisih frekuensi modus dengan data sebelumnya. 11 sama 8, itu selisihnya ini adalah D1 ya. Selisihnya itu adalah 3. Ini berarti D1 plus D2. D2 adalah ke sini. 11 sama 4 itu selisihnya adalah 7 ya. Dikali dengan panjang kelasnya adalah 10. Oke, 69,5 ditambah 3 per 10 kali 10. Maka 72,5. Oke, dari sini kita dapat simpulkan bahwa rata-rata lebih kecil daripada median, ya, ini rata-rata lebih kecil dari median, median lebih kecil daripada modus, ya. Jawabannya itu adalah A. Terima kasih, semoga kalian semuanya paham ya. Kita masuk ke soal nomor 7. Rata-rata panjang diameter pohon. Oke guys, ini saya anggap kalian bisa kerjakan sendiri ya, nomor 7 ya. Gunakan rumus yang seperti ini, sigma F dikalikan X dibagi dengan jumlah data. Pasti kalian bisa. Kita masuk ke soal nomor 8 dan 9. Tentukan kuartil atas. Kuartil atas itu adalah Q3. Rumusnya ya TB ditambah
Ini berarti kan 3N per 4 dikurangi sigma Fxi dibagi dengan Fi dikali dengan panjang kelas. Oke? Langkah pertama kita akan menentukan letaknya terlebih dahulu 3N per 4. Kita akan mencari FK-nya ya. 6. 8 tambah 6 itu adalah 14. 14 tambah 15 itu 29. 39, 43, 50. Inilah nilai N-nya. Maka 3 kalikan 50 dibagi 4. 37,5 ya. Inilah letaknya Q3. Oke ya, mana? Berarti di sini ya, 37,5 tuh di sini. Maka inilah letaknya Q3. Oke, jadi tepi bawahnya ada berapa, Dek? 53,5 ya, ditambah 37,5 dikurangi, inilah sigma Fx-nya. Jumlah data sebelum Q3, 29, dibagi dengan Fi, inilah Fi-nya ya. Frekuensi pada saat Q3. Nah, panjang kelasnya berapa? 42 dikurangi 36 itu adalah 6. Oke, panjang kelasnya 6. Oke adik ya, silakan dihitung. 53,5 ditambah 37,5 dikurangi 29. Hasilnya dibagi 10, lalu dikali dengan 6. 5,1 ya adik ya. Maka jawabannya adalah 58,6. Oke, jawabannya itu adalah D. Ya, kita lanjut aja ya ke soal nomor 9. Desil keempat. Ya, langkahnya kita akan mencari letak desil terlebih dahulu. Letak DI itu adalah N per 10. Oh sorry, ada I-nya ya, IN. Karena ini adalah desil keempat, maka nanti 4 dikalikan jumlah data bagi 10. Jumlah datanya saya hitung dulu ya, FK-nya ya. Oh tadi berapa ya? 50 ya. 6, ini 14, 29, 39, 43, 50. Nah, inilah jumlah datanya ya. Maka letak desil adalah data ke-20. Jatuh di mana, Dek? Jatuh di sini. Nah, inilah letaknya desil 4. Oke, maka D4 rumusnya adalah tepi bawah desil 47,5 ditambah letak desil 20 dikurangi sigma Fxi, jumlah data sebelum desil, dibagi frekuensi pada saat desil, dikali panjang kelas 42 dikurangi 36, itu adalah 6. 47,5 ditambah 20 kurangi 14 itu adalah 6 ya. 6 per 15 dikali dengan 6. Saya hitung ya. 36 dibagi dengan 15 itu 2,4 ya. 2,4 ditambah dengan 47,5. Ya, hasilnya adalah 49,9. Ya, jawabannya B ya, Dek ya. Ya, kita masuk ke soal nomor 10. Nah, ini saya soal terakhir ya. Ini adalah kuartil bawah dan kuartil atas. Kuartil bawah itu disebut dengan Q1, kalau kuartil atas disebut Q3. Ini data apa, Mbak? Data kelompok ya. Saya akan masukkan di sini skor. Nilainya adalah 1 sampai 20, 21 sampai 40, 41 sampai 60, 61 sampai 80, 81 sampai dengan 100. Frekuensinya berapa ya, Dek? Ini 5 ya. Ini 4 ya. 4. Ini adalah 10 ya, Dek ya. Ini 10. Ini 16. Lalu yang ini adalah sama-sama 5. Ya. Saya akan mencari FK-nya terlebih dahulu. 5, 9, 19, 35 dan 40. Inilah jumlah datanya. Saya akan mencari Q1. Kita akan mencari letaknya terlebih dahulu ya. Letak Q1 itu adalah N per 4 ya. Maka 40 dibagi 4 itu adalah 10.
Data ke-10 jatuhnya di mana? Di sini ya. Data ke-10, maka inilah letaknya Q1. Oke, saya akan menentukan nilai Q1 terlebih dahulu. Tepi bawahnya itu adalah 40,5 ditambah letak Q1 itu 10 dikurangi jumlah data sebelum Q1 dibagi frekuensi pada saat Q1. Panjang kelasnya berapa? 21 kurangi 1 aja ya. Ini 20. Saya masukkan 20. Oke. 40,5 ditambah 1/10 kali 20. Maka jawabannya 42,5. Di sini Q1 42,5 udah ada ya. Cuman ada itu ya, C ya. Oke, tugas kalian mencari Q3. Sendiri pasti bisa ya. Langkahnya mencari letaknya terlebih dahulu, baru masukkan ke rumus Q3. Ya, terima kasih perhatiannya. Semoga mudah dipahami dan kalian semuanya paham ya. Assalamualaikum.